Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Assalamualaikum anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau kalian merapikan baju kalian terlebih dahulu. Apakah baju kalian sudah rapi atau belum? Dan memastikan tempat belajar kalian sudah nyaman atau tidak, agar belajar kita enak. Sudah, Baik. Bu. Baiklah, jika kondisinya sudah enak, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yang mana kita mendoakan diri kita sendiri, orang tua, dan keluarga kita, agar selalu diberikan kesehatan. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, jika sudah berdoa, Ibu mau menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, nanti dijawab, Alhamdulillah, luar biasa. Baik, aku guru mulai lagi ya. Kita coba lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, gitu dong. Ibu kan suka kalau murid-murid Ibu semua pada semangat. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Nandita Adis, Hadir, Bu. Alia Fikria. Hadir, Bu. Oke. Oke. Revina. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Devi Trianti. Hadir, Bu. Sebelumnya kita akan mempelajari materi kita apa ya hari ini, yaitu Ibu akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu nih pada kalian semua. Apa sih kira-kira tujuan kita belajar dari perdagangan internasional? Yang bisa silahkan untuk raise hand. Saya, Bu. Tahu, Bu. Oke. Rahel bisa Ya, untuk raise itu, hand. Bu. Dilakukannya perdagangan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Misalnya, dalam penjualan barang elektronik, Indonesia memperoleh keuntungan berupa terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut. Sedangkan bagi negara produsen mendapat keuntungan berupa devisa dari penjualan barang tersebut. Perdagangan internasional itu diwujudkan melalui ekspor dan impor. Itu, Bu. Bagus untuk Rahel. Beri aplaus dulu. Baik, betul banget apa kata untuk Rahel. Di sini Ibu akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan model Problem Based Learning atau PBL. Diharapkan untuk para peserta didik ini bisa mengidentifikasi pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menganalisis manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional dengan menggunakan konsep atau perspektif mandiri oleh masing-masing peserta didik. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menyajikan dari hasil analisis berupa kasus dan fenomena yang ada
di lingkungan sekitar dengan konsep perdagangan internasional. Baik, di sini Ibu akan memberikan pengertian secara umum dari perdagangan internasional. Mengapa kita melakukan adanya perdagangan internasional? Bagaimana kalau suatu negara tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri? Dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi setiap negara tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri? Dan bagaimana sih upaya yang harus dilakukan? Baik, kita akan masuk dalam kegiatan inti, yaitu Ibu akan men-share screen tentang perdagangan internasional. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Baik, materi kita kali ini yaitu perdagangan internasional. Nah, ini nih ada motivasi dari Ibu. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Baik, kita masuk dalam pengertian dahulu. Apa sih perdagangan internasional? Perdagangan internasional sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara dengan persetujuan kedua belah pihak dan terdapat aktivitas ekspor maupun impor di dalamnya. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan video dari perdagangan internasional. Ibu akan share screen dulu ya. Belajar. Silakan simak video berikut ini. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Dapatkah kalian memberikan komentar tentang video yang baru saja kalian lihat? Baiklah, Ibu langsung mulai saja ya. Untuk kita adalah ada sesi tanya jawab, yaitu diharapkan di sini para peserta didik bisa menjawab atau mengumpan balik dari apa materi kita yang sudah kita pelajari. Baik, untuk yang sudah saya terangkan tadi, apakah ada yang bisa menjawab pengertian dari perdagangan internasional sendiri? Dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional sendiri? Baik, untuk Mbak Siti Umaya sendiri, apakah bisa mengungkapkan dari hasil materi tadi pengertian perdagangan internasional? Nggih, Bu, bisa, Bu. Ya, silahkan Mbak Siti. Jadi itu tadi kan ada kegiatan distribusi, Bu. Terus distribusi sendiri diartikan itu pengiriman barang dari suatu negara ke negara lain, baik melalui jalur laut, darat, maupun udara.
Nah, kegiatan tersebut juga melibatkan beberapa negara dalam kegiatan jual beli barang. Maka kegiatan tersebut disebut dengan perdagangan internasional. Apakah betul nggih, Bu? Yeay, betul banget untuk Mbak Siti Umayyah. Baik, untuk Mbak Siti Umayyah sendiri betul banget nih apa dari pengertian perdagangan internasional itu. Baik, untuk memasuki acara creativity thinking atau berpikir tingkat tinggi atau berpikir kreatif, inovatif, dan collaboration, kita akan memasuki dari pertanyaan untuk mengulang materi. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional itu sendiri? Apakah untuk Mbak Revina bisa mengulang materi tersebut? Bisa, Bu. Untuk perdagangan internasional itu sendiri artinya yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua negara di mana di dalamnya itu terdapat kegiatan ekspor impor di dalamnya, Bu. Sedangkan untuk faktor-faktor dari perdagangan internasional sendiri itu karena adanya pemenuhan kebutuhan nasional, Bu. Terus adanya perbedaan sumber daya alam dari berbagai negara. Kemudian adanya perbedaan dalam penguasaan iptek atau teknologi. Terus ada penghematan biaya produksi. Dan yang terakhir adalah perbedaan selera, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, beri aplaus dulu. Betul banget dari Mbak Revina, apa yang diucapkan tadi, perdagangan internasional yaitu antara kedua belah pihak, yaitu adanya kerjasama dari dua belah negara. Dan untuk faktornya sendiri ada perbedaan selera, penguasaan iptek, dan penguasaan teknologi, dan segalanya. Baik, di sini Ibu akan memberikan penekanan-penekanan khusus untuk hal-hal yang mengenai materi yang sudah diberikan. Bagaimana sih untuk manfaat adanya perdagangan internasional itu sendiri? Untuk Mbak Tias, apakah bisa untuk mengaktifkan fitur? Ya, Bu, bisa. Nah, baik, sebutkan apa sih saja manfaat dari perdagangan internasional yang sudah Ibu jelaskan tadi? Untuk manfaat pada negara memperoleh keuntungan, mendorong kegiatan produksi secara besar-besaran, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, mendorong kemajuan iptek, menambah kemakmuran negara, mengurangi pengangguran, sumber pemasukan kas negara, menciptakan efisiensi dan spesialisasi produksi, kemudian Baik, selanjutnya kita akan membuat contoh studi kasusnya dan solusinya. Dari teman-teman di sini, dari anak-anak Ibu, apakah bisa untuk menyampaikan dari contoh studi kasus dari perdagangan internasional itu sendiri? Silakan untuk raise hand. Baik, Saya bisa. Oh, ya. Baik, Mbak Adi, silahkan. Baik, di sini saya konflik Ukraina dan Rusia mengaruhi ekspor impor neraca perdagangan dan inflasi di Indonesia. Ekspor Indonesia ke Rusia adalah lemah dan minyak nabati 102,4 juta dolar serta alas kaki 7,8 dolar. Dalam hal impor dan Rusia mencapai 186,5 juta dolar pada serta alas kaki 571.000 dolar. Solusi dari studi kasus yang saya sebutkan yaitu yang pertama, menggunakan prinsip diplomasi yang menerapkan politik luar negeri. Yang kedua, Indonesia perlu melihat celah yang dapat dimanfaatkan dari segi implikasi ekonomi. Dan yang ketiga, Indonesia bisa mengurangi pasokan batu bara ke 10 negara tujuan ekspor dan menawarkan kepada Uni Eropa agar memasok batu bara dari Indonesia. Baik, Bu, begitu.
Baik, terima kasih Mbak Adis. Kita beri aplaus dulu. Baik, selanjutnya untuk memasuki sesi terakhir, di sini Ibu mau memberikan kesempatan dari anak Ibu untuk memberikan kesimpulan dari hasil adanya pembelajaran hari ini. Bagi yang bisa menyimpulkan materi hari ini, untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya. Ayo, Bu. Baik, Sebelumnya, untuk Mbak apakah Alia, suara saya terdengar? terdengar Mbak Alia, silahkan. Baik, terima kasih, Bu. Saya akan menyimpulkan materi dari pertemuan kita kali ini ya, Bu. Ekonomi perdagangan internasional itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi makro yang khusus membahas tentang hubungan antar suatu negara dan negara lainnya dalam mengalokasikan sumber daya atau faktor produksi yang tersedia di masing-masing negara. Adanya hubungan ekonomi perdagangan internasional sangat berguna dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dunia. Terus motivasi hubungan dagang internasional juga tidak lain adalah sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi antar negara dalam rangka meningkatkan utilitas sumber daya dunia. Saja Bu, terima kasih. Wih, benar banget untuk Mbak Alia Fikria. Tepuk tangan. Baik, di sini Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kegiatan ke peserta didik buat kalian ya. Ya, akhirnya kita sudah di penghujung materi. Setelah kita sudah mempelajari dari pengertian, faktor, manfaat, hambatan dari perdagangan internasional. Dan Ibu juga berpesan kepada kalian, kita harus selalu bersyukur pada rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kelancaran dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap jaga kesehatan. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.